Tiwalah tadi maksudnya adalah pelet atau sesuatu yang diyakini oleh seseorang sebagai penarik cinta, semakin cinta dari suami atau dari istri kita. Maka ini juga termasuk kesyirikan. Karena Allah tidak menetapkan sebab pada sesuatu tersebut agar menarik pasangan kita. Kalau kita misalnya sebagai suami atau sebagai istri, bagaimana pasangan kita semakin cinta kepada kita, ya tentu haknya ditunaikan, lebih perhatian. Ya. Kalau istri kita rancaki dibawa berjalanan, di rumah terus kan stres lah. Apalagi anak banyak sudah rancaki dibawa berjalanan, dibawa rihlah, ya. Kemudian dibawakan hadiah, emas, perak, himung bana bini pian semakin cinta, kada perlu yang macam-macam kayak itu, yang aneh-aneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita diberikan taufik, kemudahan dalam beramal soleh. Kita duduk sambil menunggu waktu Isya dengan belajar tauhid. Dan yang kita bahas adalah kitab Tauhid karangan Syekhul Islam Muhammad At-Tamimi, dan kita sampai di bab yang ke-8, yaitu babu majaa firruqa wat tamaim. Babu majaa firruqa wat tamaim. Bab yang berkaitan tentang ruqyah dan tamimah atau jimat. Bab tentang ruqyah dan jimat. Bab yang ke-8 ini ya sebenarnya ini merupakan bab penyempurnaan bagi bab sebelumnya, karena masih berkaitan tentang jimat. Kalau bab sebelumnya secara khusus membahas tentang jimat, tapi kalau bab setelahnya atau yang akan kita bahas ini mencakup dua hal. Yang pertama tentang ruqyah, yang kedua tentang jimat. Nah, jadi ini penyempurnaan dari bab yang sebelumnya. Yang mana di bab ini akan penulis jelaskan lebih detail lagi tentang contoh-contoh jimat. Kalau pian perhatikan ya, bab yang sebelumnya, nah di sini penulis mengatakan bab yang ke-7 yang sebelumnya ya, bahwa penulis mengatakan babu minasyirki, bab termasuk kesyirikan. Adapun bab yang sekarang, yang setelahnya tidak dibuka dengan bab minasyirki, bab termasuk kesyirikan. Kenapa demikian? Karena ruqyah ada yang syar'iyah dan ada yang syirkiyah. Ruqyah ada yang dibolehkan, disyariatkan, dan ada yang kesyirikan. Itu yang akan kita bahas. Makanya di sini penulis tidak menyebutkan babu minasyirki, bab termasuk kesyirikan. Berbeda dengan sebelumnya, penulis mengatakan bab minasyirki, karena jimat itu adalah kesyirikan. Yang mana ketika seseorang memakai jimat yang fungsinya adalah untuk menangkal mara bahaya, padahal Allah tidak meletakkan sebab untuk menangkal bahaya dari jimat. Tetapi di sini penulis membahas juga tentang ruqyah. Sedangkan ruqyah ada yang syirik dan ada yang syar'i, maka tidak disebut dengan minasyirki, termasuk kesyirikan. Maka tentang bab ini penulis menyebutkan 4 dalil. Penulis menyebutkan 4 dalil tentang ruqyah dan tamimah atau jimat. Dalil yang pertama, penulis mengatakan fis sahih an Abi Bashir Al-Ansari radhiyallahu taala anhu annahu kana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi ba'di asfarihi fa arsala rasulan alla yabqayanna fi raqabati ba'irin kiladatun min watrin au kiladatun illa quti'at. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Hadisnya sahih. Dalil yang pertama tentang penggunaan jimat dan juga penggunaan jimat ya.
Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Bashir Al-Ansari radhiyallahu taala anhu bahwasanya beliau pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu perjalanan, dalam suatu safar. Jadi di antara sunnah atau adab dalam bersafar adalah bersafar dengan teman, ya, dengan teman yang baik. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau safar maka pasti dengan para sahabatnya. Bahkan ketika berhijrah dari kota Mekah ke Madinah, maka beliau dengan siapa? Dengan temannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Maka itu menunjukkan bahwa di antara adab safar adalah kita safar dengan seseorang yang baik, yang bertakwa, yang mengingatkan kita tentang ibadah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah safar dengan Abu Bashir. Dalam suatu perjalanan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus seseorang utusan untuk menyampaikan pesan kepada para sahabatnya, kepada suatu kaum, ya. Yang isi pesan tersebut adalah agar tidak terdapat di leher onta kalung dari tali busur panah atau kalung apapun kecuali harus diputuskan. Jadi orang zaman dulu itu di antara hal yang mereka gunakan untuk jimat adalah yang terbuat dari tali busur panah. Nah, yang mana mereka ikatkan di leher onta atau hewan tunggangan mereka, yang mereka jadikan untuk menangkal mara bahaya. Jadi memakai jimat ini sudah ada sejak zaman dulu, sudah menjadi kebiasaan orang Arab jahiliyah. Entah di tangan kah jimatnya, atau di leher manusia kah, atau di leher binatang kah, yang mana mereka meyakini itu bisa menolak mudarat atau mendatangkan manfaat. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan ketika beliau ingin safar, ya, ketika safar maka beliau mengutus seorang utusan yang menyampaikan agar jangan memakai jimat di leher onta. Maka ini menunjukkan bahwasanya ketika seseorang itu sebagai tokoh atau sebagai pemimpin suatu kaum, ya, atau kepala desa misalnya, maka dia harus menjaga rakyatnya, harus menjaga warganya berkaitan dengan masalah tauhid. Ya, berkaitan dengan masalah tauhid. Misal kita dituhakan, ya, kita dianggap tokoh di kampung, maka bukan perkara masalah yang paling kita khawatirkan sebagai tokoh adalah agar menjaga keimanan mereka, agar jangan sampai mereka itu terjerumus ke dalam praktek kesyirikan. Karena di antara sebab turunnya bala, turunnya musibah adalah karena perbuatan dosa. Sedangkan dosa yang paling besar adalah melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tatkala pemimpin ini safar, tenang. Kenapa? Karena warganya tidak melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kebiasaan Nabi, punya wasiat, punya pesan, ya, ketika beliau ingin safar, memperhatikan betul agar tidak terjerumus ke dalam praktek kesyirikan. Kemudian Rasul berpesan, ya, yang mana Rasul mengirim utusan, isinya adalah agar tidak terdapat di leher onta kalung dari tali busur panah atau kalung apapun kecuali harus diputuskan. Ini menunjukkan bahwa Nabi membenci jimat-jimat yang dipakai di leher, di tangan kah, di kaki kah, yang mana dijadikan sebagai sebab untuk menolak bala. Apalagi diyakini dia secara zat bisa menolak mara bahaya. Padahal satu-satunya zat yang menolak bahaya hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis ini menunjukkan bagaimana seriusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam memberantas penggunaan jimat. Nah, sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus seorang utusan yang mana ketika beliau safar untuk menjelaskan hal yang demikian agar tidak menggunakan jimat. Nah, kemudian hadis ini juga menunjukkan bahwa di antara jimat yang biasa dipakai oleh orang-orang jahiliyah dulu adalah jimat yang terbuat dari watar. Watar adalah tali busur yang telah usang, yang sudah lama, kemudian digantungkan di leher-leher
binatang atau unta. Nah, jadi sudah ada sejak zaman dulu. Kalau sekarang kan macam-macam ya. Mungkin kada tali busur lagi karena panah yang jarang dipakai. Mungkin apa, ya, tali apa kayak itu nah, yang aneh-aneh, yang dianggap memiliki kesaktian. Entah misalnya benang Ka'bah kah ditatak misalnya, kelambu Ka'bah, kiswah Ka'bah ditatak. Nah ini kemarin heboh ya, sempat heboh rami. Orang Indonesia bebinian ibu-ibu menatak lawan gunting kelambu Ka'bah. Pian tahulah tujuannya apa Pak? Supaya kalau itu diandak di dagang pian laris, karena Ka'bah didatangi orang. Berarti kalau pian andak tadi maka orang banyak datang. Nah itu kan tidak pernah disebutkan oleh Nabi, bahkan ulama manapun kain Ka'bah tadi dijadikan sebab sebagai penglaris. Nah itu jadi karena tidak paham masalah sebab tadi, akhirnya bisa-bisa menetapkan sebab yang bukan sebab. Kita tidak boleh mendahului Allah Subhanahu wa taala. Kan kita sudah jelaskan bahwa kita tidak boleh menetapkan sebab kecuali dengan dua hal. Yang pertama yang sudah ditetapkan oleh syariat, yang kedua sesuai penelitian ahli. Yang pertama dengan penjelasan syariat. Misal dalam hadis Habatus Sauda bahwa dia adalah obat segala penyakit, atau misalnya dalam Quran madu adalah penyembuh, itu kan ditetapkan syariat, maka madu Habatus Sauda bisa dijadikan sebab untuk penyembuh. Kemudian yang kedua ditetapkan oleh penelitian, misal di daun kumis kucing misalnya, untuk ini untuk itu kan sudah dijelaskan oleh ahli medis, oleh kesehatan dokter. Maka ketika ditetapkan, diteliti, maka kita tetapkan itu bisa dijadikan sebab untuk penyembuhan. Kalau dari dua ini tidak ada, kayak kelambu Ka'bah tadi digunting, nah diandak di toko supaya laris, ya beranggapan Ka'bah didatangi banyak orang, maka kelambunya juga diambil, ditata, kemudian banyak orang yang datang. Ini kan sebuah kesalahan. Maka tidak pernah dijelaskan oleh syariat bahwa kelambu Ka'bah menjadi banyak datang orang ke toko kita. Ini banyak jadinya karena tidak paham masalah sebab ini, akhirnya orang berbisa-bisa dalam menetapkan sebab. Itu tidak boleh. Maka itu sudah ada sejak zaman dulu. Orang yang memakai jimat itu macam-macam ya. Ada yang tadi dari busur busur panah ya, tali busur panah. Kemudian juga ada yang bunga-bunga ya, kulit binatang ya. Bahkan juga akar pohon, benda laut, itu sudah ada sejak zaman dulu. Itu dijadikan sebagai jimat, sebagai sebab untuk menolak mudarat. Padahal Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menetapkan hal yang demikian. Kemudian dalam hadis ini juga ada faidah yang lain, yaitu annahu yajibu ala man yastati'u taghyirul munkar bil yadi an yughayyirahu biyadihi. Bahwasanya wajib bagi orang yang mampu merubah kemungkaran dengan tangan, maka wajib dia rubah dengan tangan. Misal kita melihat anak kita ya, bini kita memakai jimat. Nah, inya kada tahu bekawanan ke anak kita, lalu dipasangkan kawannya benang hitam di tangan. Lalu ketika ditanya ulun dari kawan ulun supaya kada diganggu jin, kan kita bisa mengingkari dengan tangan. Caranya apa? Kita putuskan, kita tatak. Maka wajib pian ingkari dengan tangan. Ketika tidak mampu dengan tangan, misal yang pakai jimat ini lebih tua daripada pian, orangnya penempelengan pulang. Kalau pian tatak ditamparnya pian, maka ingkari dengan lisan. Pian jelaskan tidak boleh, ini hadisnya, ini Nabi menyuruh menatak. Dalam syariat tidak pernah disebutkan bahwa jimat benang ini sebagai sebab untuk menolak bahaya, tidak pernah. Maka tidak boleh kita kerjakan. Pian sampaikan dengan lisan pian. Maka ini cara yang kedua. Jadi kalau seandainya mampu dengan tangan, maka jimat tadi langsung pian potong. Bukan tangannya tapi jimatnya ya, gelangnya pian potong. Nah, bini pian kah atau ada anak tetangga pian kah, maka pian potong aja ya, selagi pian masih mampu. Kemudian hadis ini juga memberikan faidah bahwasanya la yajuzu anta tu'allaqa fi anaqil ibil asya taj'alu sababan fi jalbi manfa'ah aw daf'i madarrah wa hiya laysat kadzalika la syar'an wala qadaran li'annahu syirkun. Bahwasanya tidak boleh menggantungkan pada leher onta
atau binatang yang lain, sesuatu apapun yang dijadikan sebagai sebab untuk menarik manfaat atau menolak mudarat. Kenapa? Karena itu bukanlah sebab secara syar'i dan bukan secara takdir. Itu tidak juga pernah disebutkan oleh para ahli binatang misalnya. Kalau ada ahli binatang yang mengatakan bahwa tali busur itu secara ini dia bisa memiliki memiliki zat yang bisa menolak penyakit, tidak juga disebutkan oleh ahlinya, maka tidak boleh kita tetapkan yang demikian. Kemudian para ikhwas sekalian, maka perkara jimat ini bukanlah perkara yang baru di zaman sekarang ya. Bahkan ini sudah ada sejak zaman dulu di di zaman jahiliyah, yang mana mereka bermacam-macam menggunakan jimat untuk menolak mudarat dan bahaya, yang bukan hanya dipakaikan di manusia, tetapi juga mereka pakaikan di binatang-binatang mereka. Ini sama seperti di zaman kita. Terkadang ketika naik mobil, truk kah, bis kah, terkadang truknya macam-macam digantungi. Kain ini, coba pian perhatikan. Kainnya warnanya merah, kainnya warnanya hitam. Coba pian takuni, gasan apa Pak ya? Biasanya gasan ada keyakinan tertentu bahwa kain ini bisa secara sebab bisa menolak bahaya. Maka ini tugas kita untuk menanyakan ya. Maka jangan sampai ya, misalnya ada keluarga kita ya, tetangga kita yang mana mereka biasanya memakai jimat untuk menolak bahaya. Entah mereka kalungkan kepada anak mereka atau mereka kaitkan di kendaraan mereka ya. Ini tentu sangat banyak di tempat-tempat kita. Itu dalil yang pertama tentang tamimah atau jimat tadi. Di antara contoh jimat yang terjadi yang dipakai oleh orang-orang dulu di zaman jahiliyah adalah mereka menggantungkan jimat yang terbuat dari tali busur panah yang mereka lilitkan di leher onta. Kemudian dalil yang kedua dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innar ruqa wat tamaima wat tiwalah syirkun. Rawahu Ahmad wa Abu Daud. Dalil yang kedua dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ruqyah dan tamimah atau jimat dan tiwalah adalah kesyirikan. Maka ada 3 hal yang Rasul katakan sebagai kesyirikan. Yang pertama adalah ruqyah. Ruqyah apa yang dikategorikan sebagai kesyirikan? Kalau ruqyahnya bukan dengan zikir yang syar'i, bukan dengan Al-Quran, bukan dari doa dari Nabi. Makanya kalau pian perhatikan, ruqyah itu adalah bacaan Pak. Kalau ruqyah itu bacaan, sedangkan jimat itu bukan bacaan. Entah dia tulisan, entah dia benang, entah dia kalung, dari tali kah, dari apa. Kalau ruqyah itu adalah bacaan, atau bahasa lainnya adalah jampi-jampi. Kalau ruqyah itu ada yang syirik, ada yang syar'i. Nah, yang di sini yang Rasul katakan syirik adalah ketika ruqyah itu bukan dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Terkadang dukun itu ya, ketika mereka meruqyah, mengeluarkan jampi-jampi bacaan, terkadang mereka sisipkan ayat Al-Quran agar mengelabui pasiennya, agar dianggap ini ustadz kiai, padahal dia adalah tukang sihir atau dukun. Setelahnya baru ada bacaan-bacaan yang kita tidak paham. Nah, itu terkadang minta bantuan jin, isinya adalah kesyirikan. Terkadang ada ayat yang dipaling-palingkan, dirubah-rubah. Ini bahayanya seperti itu. Maka coba pian perhatikan jimat-jimat di zaman sekarang yang berisi tulisan-tulisan. Terkadang angka-angka. Ini apakah pian tahu ini apa artinya, kan nggak ada tahu. Terkadang isinya memang ada ayat Al-Quran, tetapi ada sisipan yang kita kada paham maknanya. Entah rumusan bintang kah, angka bulan kah, macam-macam. Ini kan sesuatu yang kita tidak pahami ya. Maka jangan-jangan itu adalah bentuk minta tolong mereka kepada jin ya. Maka di zaman sekarang di Indonesia ini para dukun itu berpenampilan seperti ustadz ya. Ternyata gawiannya tukang raja ya. Kemudian tukang jimat, macam-macam dikasih jimat. Akhirnya kesurupan terus nang ampun rumah.
Nah, ini banyak terjadi di tempat kita. Maka di sini Rasulullah SAW mengatakan, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud, sesungguhnya ruqyah yang isinya adalah kesyirikan, dan tamimah jimat dan tiwalah adalah kesyirikan. Tiwalah di sini adalah sesuatu yang diyakini untuk semakin cinta pasangan. Itu namanya tiwalah, atau bahasa dukunnya apa, Pak? Pelet. Nah, pengasih, aji apa? Bukan aji mumpung, aji apa namanya itu? Aji kasih lah. Jadi misalnya ada benda tertentu, benangkah atau apa istilahnya macam-macam. Yang ini diyakini bahwa semakin cinta pasangan. Nah, terkadang dibawakan kepada yang haram agar para perempuan tertarik kepada kita. Akhirnya dia mudah untuk cari pacar. Nah, ini malah semakin haram. Menjadikan jimat sebagai para perempuan tertarik kepada dia. Akhirnya diajak berzina dan seterusnya. Maka itu namanya tiwalah. Maka juga termasuk bagian dari kesyirikan, karena Allah tidak menetapkan sebab dalam sesuatu hal seperti benang yang diyakini bisa menarik pasangan atau semakin cinta suami atau istri kita. Maka ini para ikhwah sekalian, di antara perkara yang kesyirikan adalah Rasul sebutkan 3 hal. Yang pertama adalah ruqyah, yang kedua adalah tamimah jimat, yang ketiga adalah tiwalah. Tiwalah tadi maksudnya adalah pelet atau sesuatu yang diyakini oleh seseorang sebagai penarik cinta, semakin cinta dari suami atau dari istri kita. Maka ini juga termasuk kesyirikan, karena Allah tidak menetapkan sebab pada sesuatu tersebut agar menarik pasangan kita. Kalau kita misalnya sebagai suami atau sebagai istri, bagaimana pasangan kita semakin cinta kepada kita, ya tentu haknya ditunaikan, lebih perhatian ya. Kalau istri kita rancaki di bawah berjalanan, di rumah terus kan stres lah. Apalagi anak banyak, sudah rancaki di bawah berjalanan, di bawah rihlah ya. Kemudian dibawakan hadiah, emas, perak, himung banabi pian semakin cinta. Kada perlu yang macam-macam kayak itu, yang aneh-aneh. Begitu pula misalnya kalau istri bagaimana menarik hati suami, ya tentu haknya ditunaikan, ya semakin taat kepada suami dan seterusnya. Bukan dengan cara-cara yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian langsung dalil yang ketiga. Dalil yang ketiga, An Abdillahi ibni Uqaimin marfu'an, man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi, rawahu Ahmad wa Tirmidzi. Dalil yang ketiga tentang ruqyah dan jimat ini dalam hadis yang marfu, maksudnya diangkat kepada Rasulullah SAW dari Abdullah bin Uqaim, bahwa Rasulullah SAW bersabda, man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi. Barang siapa yang menggantungkan sesuatu dalam kurung dengan anggapan bahwa sesuatu tersebut mendatangkan manfaat atau dapat menolak mudarat, maka Allah akan menjadikan orang tersebut selalu bergantung kepadanya. Ini umum ya. Maka barang siapa yang senantiasa menggantungkan dirinya kepada Allah, maka Allah menjadikan dirinya semakin bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, ketika ada orang yang suka pakai jimat dan dia bergantung dengan jimat tadi, apa-apa jimat, hendak toko laris pakai jimat, hendak ada tabrakan kendaraan pasangi jimat, akhirnya apa? Selalu bergantung kepada jimat tadi. Allah bikin dia semakin ketergantungan kepada jimat, sehingga kalau jimatnya tertinggal, jimatnya rusak, ada kekhawatiran, ada kegelisahan ketika jimatnya hilang atau rusak. Ini menunjukkan bahwa dia sudah ketergantungan terhadap jimat-jimat tersebut. Maka Allah bikinkan dia tergantung kepada benda tersebut. Maka inilah ya salah satu ya dari faidah mengenal sunnah Nabi SAW, yaitu bisa menyelamatkan seseorang dari ketergantungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah pentingnya kita belajar tauhid seperti hadis ini. Maka secara umum ya hadis ini mengatakan bahwa barang siapa yang bergantung kepada sesuatu, maka Allah bikinkan dia ketergantungan kepada sesuatu tadi. Kalau kita semakin bertawakal dan menggantungkan diri kita kepada Allah, maka Allah jadikan semakin bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebaliknya, ketika ada seseorang yang bergantung kepada jimat ya,
bergantung kepada pelet tadi ya, dan seterusnya yang tidak pernah Allah tetapkan secara sebab, maka Allah jadikan dia semakin bergantung kepada sesuatu tadi. Akhirnya gelisah, khawatir, takut kalau benda tadi ternyata hilang ya. Ternyata misalnya rusak ya. Ternyata ini dan itu, akhirnya dia semakin gelisah dan ketergantungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian setelah penulis membawakan 3 dalil, maka penulis menjelaskan makna-makna yang disebutkan oleh beliau dalam kitabnya. Maka penulis mengatakan, at-tamaimu syai'un yu'allaqu 'alal auladi yattaquna bihi al-aina. Maka tamimah adalah sesuatu yang dikalungkan di leher anak-anak untuk menangkal dan menolak penyakit ain. Nah, ini penulis mengatakan demikian. Kalau definisi para ulama yang lain, tamimah atau jimat ini adalah apapun itu, sesuatu yang digantungkan entah kepada anak kecil kah, atau kepada orang dewasa kah, atau digantungkan di kendaraan kah, di toko kah, di warung kah, di rumah kah, yang dijadikan sebagai penangkal bahaya, maka disebut dengan tamimah, atau bahasa kitanya adalah jimat. Tapi di sini penulis mengkhususkan istilahnya adalah tamimah atau jimat, sesuatu yang dikalungkan di leher anak-anak untuk menangkal dan menolak penyakit ain. Penyakit ain adalah mata jahat maksudnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menetapkan sebab seseorang itu bisa terkena mudarat karena pandangan mata jahat, atau disebut dengan ain. Misal ada orang yang sangat hasad, yang sangat iri dengan pian sukses ya, macam-macam keberhasilan pian, sehingga kawan pian yang iri ini memandang pian dengan mata yang hasad, maka pian bisa garing. Bahkan bukan cuma manusia, makhluk hidup yang terkena mudaratnya, bahkan benda-benda yang kita miliki bisa terkena ain. Mobil pian tiba-tiba mogok kah, warung pian tiba-tiba runtuh kah, akibat penyakit mata ain. Bahkan orang yang memiliki mata ain ini, orang yang sangat hasad iri ini, bisa membuat diri dia sendiri celaka. Misal dia memiliki mata yang ain, kemudian dia memiliki wajah yang tampan, dia bercermin, akhirnya memuji diri sendiri, bungasnya aja. Namun dia lupa mengatakan Masya Allah Tabarakallah, maka dia sendiri bisa kena ain ya. Jadi banyak cerita-cerita yang disebutkan oleh Syekh kita dulu ketika kita kuliah di Madinah ya. Macam-macam dampak dari orang yang memiliki mata ain. Jadi orang yang memiliki mata ain ini ya, bisa dengan dia memiliki hasad yang besar, atau ada orang yang suka kagum. Nah, orang yang kagum suka memuji, namun yang dipuji ini tidak mengucapkan Masya Allah Tabarakallah, maka juga bisa kena ain. Seperti misal pian punya anak lucu banar, imut banar, bungas banar, dan orang ini suka memuji bagusnya bungasnya macam-macam, namun pian lupa akhirnya mengucapkan Masya Allah Tabarakallah, maka anak pian bisa kena ain ya, makanya ketika ada orang yang memuji kita, apa yang kita miliki ya berupa kelebihan, maka ucapkanlah Masya Allah Tabarakallah agar kita tidak kena ain. Makanya kan termasuk sebab yang cepat terjadi, pengaruh yang cepat terjadi adalah mata ain ya. Seandainya ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, maka itu adalah penyakit ain. Saking cepatnya dia memberikan pengaruh kepada orang yang kena ain. Maka zaman dulu ya, orang-orang jahiliyah sudah mengenal istilah ini, penyakit ain ini. Maka di antara sebab yang mereka bikin agar tidak terkena ain, maka anak-anak itu dikalungkan jimat. Nah, padahal Allah tidak menetapkan kalung tadi, jimat tadi sebagai sebab untuk menolak ain. Di antara sebab yang bisa kita lakukan untuk menolak ain adalah sering-sering mengucapkan Masya Allah Tabarakallah, Masya Allah Tabarakallah. Selain zikir pagi dan zikir petang, itu juga sama sebagai sebab untuk menolak mata ain. Penulis mengatakan tamimah adalah sesuatu yang dikalungkan di leher anak-anak untuk menangkal dan menolak penyakit ain atau penyakit-penyakit yang lain. Kalau zaman sekarang kan pian lihat bayi-bayi itu di tangannya biasanya ada benang hitam, ada gumpalan-gumpalan, terkadang dikalungkan di leher mereka ya, biasanya benang hitam ya. Maka kita tanya dulu ya, ini fungsinya apa ya. Kemudian apa dalamnya ya.
Jangan-jangan ternyata rajahan, angka-angka atau huruf hijaiyah, potongan huruf hijaiyah yang tidak ada maknanya. Ini kan bisa jadi adalah memanggil jin atau syaitan. Nah. Batuk ulun. Minum dulu. Kemudian, penulis mengatakan lakin idza kana al-mu'allaq minal Qur'an farakhasa fihi ba'dus salaf wa ba'duhum lam yurakhis fihi wa yaj'aluhu minal manhi anhu minhum Ibnu Mas'udin radhiyallahu taala anhu. Namun sebagian ulama salafus saleh memberikan keringanan dalam hal ini, membikin jimat, tapi jimatnya berupa tulisan Al-Qur'an. Jadi sebagian salafus saleh, kata penulis, memberikan keringanan dalam hal ini. Namun sebagian jika yang dikalungkan itu berasal dari ayat-ayat Al-Qur'an. Misal ada orang yang mengalungkan kertas, isinya adalah ayat Al-Qur'an. Misal surah Al-Ikhlas misalnya dia kalungkan. Maka sebagian ulama salafus saleh memberikan keringanan dalam hal ini, dalam artian ada sebagian yang membolehkan. Namun sebagian yang lain tetap tidak memperbolehkan dan melarangnya, seperti Abdullah bin Mas'ud. Nanti kita bahas ini panjang lebar tentang orang yang menjadikan jimat berupa tulisan Al-Qur'an. Apakah boleh atau tidak sebagai penangkal atau penyembuh dari penyakit. Kemudian kita teruskan. Warruqa, kata penulis, hiya allati tusammal azaim wa khassa minha ad-dalil ma khala minasyirki faqad rakhasa fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal aini wal hummah. Ruqyah juga disebut dengan istilah jimat. Ruqyah juga ada yang menyebutkan dengan istilah jimat, maka dia diperbolehkan selama penggunaannya tidak tercampur dengan hal-hal kesyirikan. Karena Rasulullah SAW memberikan keringanan dalam hal ruqyah ini untuk mengobati ain atau sengatan kalajengking. Dan dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Rasul menyebutkan tentang ruqyah secara khusus. Kata Rasulullah SAW, la ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirkun. Tidak mengapa ruqyah. Ruqyah itu bacaan Pak, pian membaca Al-Qur'an, pian membaca ayat-ayat hadis atau doa-doa dalam hadis, itu tidak mengapa. Tidak mengapa ruqyah selama tidak di dalamnya terkandung kesyirikan. Dan Nabi mempraktekkan demikian. Beliau meruqyah sahabat yang lain ketika terkena penah. Ada juga sahabat yang meruqyah pemimpin suatu kaum ketika dia disengat kalajengking dengan membacakan surah Al-Fatihah. Maka hukumnya boleh. Namun yang syirik adalah ketika ruqyah ini bukan dengan Al-Qur'an atau bukan dengan hadis-hadis Nabi SAW. Bisa jadi itu adalah memang bahasa Arab, tetapi ternyata pemanggilan terhadap jin atau minta bantuan kepada jin ini, dan ini yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Kemudian para ikhwas sekalian, penulis membahas kembali tentang makna tiwalah. Wat tiwalah hiya syai'un yasna'unahu yaz'umuna annahu yuhabbibul mar'ata ila zawjiha war rajula ila imra'atihi. Warawa Ahmad an Rufai'in qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Ruwaifi la'allal hayata satatulu bika fa akhbirin nasa anna man aqada lihyatahu aw taqallada wataran aw istanja biraja'in aw biraji'i dabatin aw azmin fa inna Muhammadan bari'um minhu. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Sedangkan tiwalah maka maknanya adalah sesuatu yang diyakini dapat melanggengkan dan menumbuhkan kecintaan antara suami istri. Maka apapun itu bentuknya, entah kainkah atau misalnya benangkah, yang diyakini bahwa dia bisa membuat suami kita menjadi tambah cinta, maka itulah yang dinamakan dengan tiwalah, dan dia termasuk kesyirikan. Kenapa? Karena Allah tidak menetapkan tiwalah ini sebagai sebab untuk menumbuhkan kecintaan dari pasangan.
berarti kita sudah mendahului Allah Subhanahu wa taala dalam menetapkan sebab. Nah, baru kita baca penjelasan dari ulama yang lain tentang penjelasan yang disebutkan oleh penulis. Maka tentang ruqyah tadi. Nah, jadi harus pian bisa pahami ruqyah dengan tamimah. Kalau ruqyah itu adalah bacaan, sedangkan tamimah itu adalah jimat, entah digantungkan ya, entah dilipat dan seterusnya. Maka ruqyah ini ada yang boleh dan ada yang tidak boleh. Nah, syarat dibolehkannya ruqyah bacaan-bacaan sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, maka ada syarat-syarat boleh kita menggunakan ruqyah sebagai pengobatan. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, wa qad ajma'al ulama ala jawazir ruqa inda ijtima'i thalathati syurut an yakuna bi kalamillahi ta'ala aw bi asma'ihi wa sifatihi wa bil lisanil arabiyyi aw bima yu'rafu ma'nahu min ghairihi wa an yu'taqada anna ar-ruqyata la tu'assiru bi dzatiha bal bi dzatillahi ta'ala. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, para ulama berijma' bahwa ruqyah itu dibolehkan jika memenuhi 3 syarat. Jadi bacaan-bacaan untuk mengusir jin misalnya di rumahkah, atau orang kesurupan kah, atau terkena penyakit kah, maka boleh dengan 3 syarat. Ini ruqyah ya, bukan jimat. Syarat yang pertama, ruqyah dengan firman Allah atau dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik yang terkandung dalam Al-Qur'an atau yang terkandung dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syaratnya adalah kita meruqyah dengan ayat atau dengan hadis. Kemudian syarat yang kedua, ruqyah dengan bahasa Arab. Ruqyah dengan bahasa Arab, atau jika bukan dengan bahasa Arab, maka bahasanya harus bisa difahami. Nah, kalau ada orang yang meruqyah kita dengan bacaan yang tidak kita bisa fahami, kita khawatir ternyata ruqyah itu adalah isinya meminta bantuan kepada jin. Nah, itu yang kita khawatirkan. Makanya banyak di tempat kita Banjarmasin ini atau Kalsel secara umum, terkadang orang-orang kita ini ketujuh bertetamba minta bacakan lawan orang, minta banyu lawan orang. Boleh sebenarnya kita meruqyah dengan banyu, boleh. Tetapi tahu enggak kada kita yang dibacakan sidin itu apa? Makanya kalau kita ingin minta ruqyah, minta banyu lawan orang, kita harus tahu orang ini penyembahyang enggak ada. Jangan-jangan ada sembahyang. Jangan-jangan orangnya membuka aurat. Jangan-jangan orangnya ketujuh menyentuh tangan perempuan. Maka kada boleh pin minta ruqyah lawan orang seperti ini. Jangan-jangan yang dia baca adalah bukan ayat Al-Qur'an. Kan banyak nih keluarga kita bertetamba kemana-mana, garing terus obat dokter kada mempan, akhirnya bertetamba lawan orang Dayak. Dayak mujuran Pak. Ini kisah keluarga ulun. Jadi bertetamba lawan orang Dayak, ulun pikirkan ini sidini Islam kah kadakah? Kalau seandainya agamanya keharingan, menyembah nenek moyang ya, maka kenapa minta ruqyah lawan sidin? Sedangkan sidin bukan orang Islam. Itu yang kita khawatirkan lawan keluarga kita yang kada paham masalah tauhid. Terkadang minta ruqyah, minta banyu lawan orang yang kada jelas keislamannya. Terkadang sidin membuka aurat, kada sembahyang, pada sembahyang di Mekah aja hari Jumat. Padahal waktu itu belum masuk di sana, belum Jumatan, 5 jam terlambat dari sini. Kadang kita tidak terlalu ngeh terhadap masalah bertetamba kayak itu nih. Maka kita harus sampaikan dalam keluarga kita, minta nanti ulun sebutkan cara-cara meruqyah. Ada dengan banyu Pak, memang dengan ditiupkan dengan air memang ada caranya. Dicontohkan seperti itu. Tetapi kita harus tahu yang dibaca sidin itu apa. Makanya pian harus kritis, yang meruqyah ini siapa dulu. Jangan-jangan yang ada sembahyang, yang ketujuh melakukan perbuatan bid'ah. Ini tidak boleh kita minta ruqyah dengan orang seperti itu. Jangan-jangan yang dibacakan sidin adalah minta bantuan kepada jin. Nah, itu yang kita khawatirkan. Akhirnya yang bertetamba kerasukan. yang dibacakan minta bantuan kepada jin. Syarat yang pertama tadi adalah dengan firman Allah atau dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dengan menggunakan bahasa Arab, atau kalau bukan bahasa Arab, maknanya bisa difahami. Misal dengan bahasa Indonesia, dia mengatakan saya meminta dengan Allah Subhanahu wa taala agar menyembuhkan dia. Itu boleh. Maknanya bisa difahami dan dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang ketiga,
wajib meyakini bahwasanya ruqyah tidaklah memberi pengaruh dengan sendirinya, tetapi pengaruhnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sama seperti sebab-sebab yang lain. Maka demikian pula ruqyah yang kita bacakan. Maka secara zat dia tidak memberikan pengaruh, namun memberikan pengaruh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka ini 3 syarat ketika kita meruqyah. Ya, anak kita garing kah misalnya, bini kita garing kah, atau ada tetangga kita nang kerasukan kah, maka kita bacakan surah Al-Baqarah misalnya di rumahnya. Itu kan jelas yang kita baca surah Al-Baqarah. Yang menyampaikan demikian Nabi, nah itu jelas sudah, maka boleh pian bacakan surah Al-Baqarah di dalam rumah tersebut. Kemudian ruqyah syar'iyah dengan 3 syarat tadi, maka bisa dilakukan dengan beberapa cara. Bisa dilakukan dengan beberapa cara. Cara yang pertama dengan an-nafas. Apa nafas? Tiupan disertai sedikit liur. Nah, jadi ketika pian misalnya meruqyah membaca surah Al-Fatihah misalnya, ada anak pian garing, maka sakit parut anak pian, maka pian ruqyah bacakan surah Al-Fatihah, kemudian pian tiup dengan sedikit air liur. Tadi ulun sebutkan syarat dibolehkannya meruqyah bacaan-bacaan. Yang pertama adalah dengan ayat Al-Quran atau dengan hadis Nabi SAW atau dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua ruqyah dengan bahasa Arab, atau kalau bukan dengan bahasa Arab maka dengan bahasa yang bisa difahami. Ya, maka kita hindari seseorang yang meruqyah dengan bahasa yang tidak jelas, yang tidak kita fahami. Kita khawatir ternyata isinya adalah ternyata melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wajib meyakini bahwa ruqyah tidaklah memberikan pengaruh secara zat, tetapi Allah Subhanahu wa taala yang menghendaki itu terjadi. Kemudian ruqyah syar'iyyah dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama adalah dengan an-nafas. Nafas yaitu tiupan disertai dengan sedikit liur, ya. Sedikit liur. Bahkan ada yang mengatakan tanpa ada air liur sama sekali. Mungkin bahasa kitanya meniup dengan sedikit tempias banyu liur kayak itu. Kada beludah kada. Jadi sedikit sekali dari air liur ketika kita meniup, itu namanya nafas. Maka ketika misalnya ada yang sakit kah, atau ada yang terkena sengatan binatang berbisa kah, maka boleh menggunakan cara seperti ini. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, ar-ru'ya minallah, ar-ru'ya salihah minallah, wal hulmu minasyaitan. Fa'idha ra'a ahadukum syai'an yakrahuhu falyanfith hina yastayqidhu thalatha marrat. Wa fi riwayah falyabsuq an yasarihi wa yata'awwadh min syarriha fa innaha la tadurruhu. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mimpi yang baik itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika pian bermimpi dengan mimpi yang baik, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara sebabnya yang bisa kita lakukan agar bermimpi mimpi yang baik, maka tentu kalau hendak tidur melakukan adab-adabnya. Kayak berwudu terlebih dahulu, ya. Kemudian membaca doa-doanya, kemudian kalau tidur maka dengan posisi miring ke kanan. Itu di antara adab-adab ketika hendak tidur. Baca doa dan seterusnya. Maka ini bisa memungkinkan kita bermimpi dengan mimpi yang baik. Sedangkan mimpi yang buruk, nah dikejar hantu, disasahi binatang, ya, macam-macam. Sedangkan mimpi yang buruk itu datangnya dari syaitan, ya. Itu adalah pengaruh dari syaitan. Jika salah seorang dari kalian melihat mimpi yang buruk yang tidak dia sukai, maka ketika terbangun, terjaga, hendaklah dia menafas. Maksudnya meniupkan dengan sedikit liur, ya, atau tidak sama sekali dia tiup 3 kali. Kemudian dalam riwayat yang lain dia meludah ke arah kirinya sambil berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya yang demikian tidak akan memberikan mudarat kepada dia. Maka ini salah satu contoh meruqyah ketika kita mimpi buruk, dan mimpi buruk datangnya dari syaitan. Maka ketika pian mimpi buruk kemudian pian terbangun, ya,
kadang bepaluhan, kadang ngos-ngosan ya, karena mimpi di sasai hantu tadi, maka pian ngos-ngosan ketika bangun. Nah ketika yang demikian maka pian mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim ke arah kiri, kemudian sambil meniup dengan ludah. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim ke arah kiri sebanyak 3 kali. Maka itu insya Allah tidak memberikan mudarat kepada orang yang bermimpi buruk tersebut. Jadi cara yang pertama adalah dengan meniup atau dengan sedikit air ludah. Kemudian yang kedua, cara ruqyah syar'i yang kedua adalah dengan at-tafal. Tafal itu sama seperti sebelumnya, meniup disertai dengan ludah, tetapi tafal ini lebih berat dibandingkan dengan nafas. Ya, kalau nafas tadi mungkin cuma tempias, tetapi kalau tafal ini ludahnya memang lebih banyak daripada tempias yang pertama tadi. Itu disebut dengan tafal. Jadi meniup disertai dengan air ludah, tapi kada banyak benar, tidak sebanyak yang nafas tadi. Ini sebagaimana kisah seorang sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, di mana beliau membacakan seseorang yang kena sengatan binatang ya, dan beliau membaca surah Al-Fatihah. Nah, disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari, beliau demikian, faja'ala yatfulu wa yaqra'u alhamdulillahirabbil alamin hatta laka'annama nusyita min iqalin. Jadi Abu Sa'id ketika beliau meruqyah seseorang, maka beliau pun, sahabat yang meruqyah ini, mulai meludah sedikit sambil membaca surah Al-Fatihah, sampai seakan-akan orang tersebut yang kena sengatan binatang berbisa tadi baru saja lepas dari ikatan. Maksudnya apa? Sembuh. Seakan-akan dia lepas dari ikatan. Itu menunjukkan dia sembuh. Maka ini termasuk ya yang bisa kita lakukan ketika meruqyah seseorang. Misal dia terkena gangguan jin misalnya, atau terkena penyakit ya, kemudian atau terkena sengatan binatang berbisa, maka cara meruqyahnya bisa dengan tiupan, kemudian ada sedikit air ludah dengan membacakan surah Al-Fatihah. Sebagaimana terjadi kepada salah seorang sahabat Nabi yang beliau meruqyah seseorang yang terkena binatang yang berbisa. Maka ruqyah bisa dijadikan sebab untuk menyembuhkan penyakit. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, kan tadi ada tafal, ada nafas. Nafas itu lebih ringan dibandingkan dengan tafal. Jadi nafas itu ludahnya sangat sedikit, ya tempiasnya lah. Tapi kalau tafal itu ludahnya lebih banyak dibandingkan hanya sekedar tempias. Namun cara dua-duanya ini bisa kita lakukan ketika meruqyah. Kemudian cara yang ketiga, meruqyah tanpa tiupan sama sekali. Meruqyah tanpa tiupan sama sekali. Ini sebagaimana yang Aisyah kisahkan ya, ketika Rasulullah SAW menjenguk orang yang sakit. Maka orang yang sakit ini didatangkan dan dihadapkan kepada Nabi, maka Nabi membaca doa, membaca ruqyah, tapi tidak ada tiupan sama sekali. Doanya adalah adhibil ba'sa rabban nas ishfi wa anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaa'an la yughadiru saqaman. Hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Ini Rasul membacakan ruqyah ini tidak ada tiupan sama sekali. Adhibil ba'sa rabban nas ishfi wa anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaa'an la yughadiru saqaman. Ini banyak pian cari di internet ya, cara meruqyah sesuai tuntunan Nabi. Maka terkadang kita ada kejadian anak tiba-tiba garing tengah malam, maka apotek semua tutup sudah. Maka bagaimana caranya pian berikhtiar? Maka baca doa yang dibaca oleh Nabi seperti ini. Terkadang kita bingung, obat kededa, tutupan tengah malam, pulang anak menangis saja kesakitan. Maka coba pian meruqyah sebagaimana yang Nabi ajarkan. Ketika ada orang yang sakit, Nabi baca doa ini ya. Adhibil ba'sa rabban nas ishfi wa anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaa'an la yughadiru saqaman. Kalau pian kada hafal, tinggal pian buka, doanya ada di dalam internet sangat banyak ya. Sesuai dengan cara Nabi yang beliau ajarkan. Artinya adalah hilangkanlah penyakit ini wahai yang menguasai manusia, dan sembuhkanlah sesungguhnya engkau maha menyembuhkan. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan dari engkau.
kesembuhan yang tidak meninggalkan sakit sedikit pun. Ini yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau meruqyah seseorang yang sakit dengan tanpa ada tiupan sama sekali. Kemudian, cara yang keempat, mencampurkan sedikit tanah dengan air liur. Mencampurkan sedikit tanah dengan air liur. Ini juga sebagaimana yang dikisahkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada orang yang sakit, Bismillah, turbatu ardina biriqati ba'dina yushfa saqimuna biizni rabbina. Kata Rasul kepada orang yang sakit, dengan nama Allah, ini tanah bumi kami, dengan liur sebagian kami, disembuhkanlah orang yang sakit di antara kami dengan izin Rabb kami. Hadisnya sahih, dikeluarkan oleh Bukhari dan juga Imam Muslim. Nah, Imam Nawawi menjelaskan, kan Rasul mengatakan dengan nama Allah, ini tanah bumi kami, dengan liur sebagian kami, disembuhkanlah orang yang sakit di antara kami dengan izin Rabb kami. Maka penjelasannya, kata Imam Nawawi, wa ma'nal hadis annahu ya'khudhu min riqi nafsihi ala usbu'ihi as-sababah thumma yada'uha ala turabi faya'laqu biha minhu syai'un fayamsahu bihi alal mawdi'il jarih awil alil wa yaqul hadzal kalam fi halil mashi. Nah, perhatikan kata Imam Nawawi, yaitu makna hadis adalah bahwa Rasulullah SAW mengambil air liurnya dengan jari telunjuknya. Lalu beliau meletakkan telunjuknya di tanah sampai melekatlah sebagian tanah pada jari telunjuk beliau. Lalu beliau pun mengusapkannya pada tempat yang terluka atau sakit sambil mengucapkan doa ini tatkala sedang mengusapkannya. Maka baca doa ini, Bismillah, turbatu ardina biriqati ba'dina yushfa saqimuna biizni rabbina. Artinya, dengan nama Allah, ini tanah bumi kami dengan liur sebagian kami. Nah, disembuhkanlah orang yang sakit di antara kami dengan izin Rabb kami. Maka ketika ada orang yang sakit, misalnya sakit parut, anak kita sakit parut, tiba-tiba sakit parut, dan kita kada tahu sebabnya apa, maka pian bisa baca doa ini sambil liur pian tadi, tangan pian ada liurnya, telunjuk ini kemudian ditempelkan ke tanah, diusap sambil membaca doa yang Nabi ajarkan tadi. Maka ini cara meruqyah seseorang. Kemudian yang kelima, ada berapa nih? Ada 7 malah kita habiskan. Yang kelima, cara meruqyah syar'i adalah dengan mengusapkan tangan ke tubuh. Nah, usapkan tangan yang ke tubuh. Misal kepala pian sakit. Nah, maka ketika meruqyah, pian usap-usap kepala pian ya, dengan membaca doa tadi atau doa yang sebelumnya tadi. Ini sebagaimana yang dikisahkan oleh Utsman bin Abdul As Ats-Tsaqafi radhiyallahu taala anhu. Beliau menceritakan bahwa suatu ketika beliau mengeluhkan kepada Rasul sakit yang beliau rasakan di tubuh beliau semenjak masuk Islam. Sakit terus ya. Maka Rasul pun berkata kepada sahabat ini hadisnya sahih, dikeluarkan oleh Imam Muslim, "Dha' yadaka 'alal ladzi ta'allama min jasadika wa qul bismillah thalathan wa qul sab'a marratin a'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir." Nah, perhatikan, ketika sahabat ini mengeluhkan sakit pada tubuhnya sejak masuk Islam, maka Rasul mengatakan kepada sahabat ini, mengajarkan bagaimana ruqyah mandiri. Nah, ruqyah tanpa bantuan orang lain, meruqyah diri sendiri. Kata Rasul kepada sahabat ini, letakkanlah tanganmu di bagian tubuhmu yang sakit, lalu bacalah bismillah 3 kali. Nah, bismillah 3 kali dan ucapkanlah sebanyak 7 kali. Apa doanya? A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir, 7 kali. Nah, kemudian dengan meletakkan tangan, dengan mengusap bagian yang sakit. Misal kepala pian sakit, nah pian usap-usap, baca bismillah 3 kali, kemudian baca a'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir sebanyak 7 kali. Kalau pian kada repot, nukar bukunya banyak benar bae. Buku-buku yang berkaitan cara meruqyah syar'i, baik nang tabal maupun nang tipis. Karena terkadang kita perlu ruqyah seperti ini. Ketika kita kada punya obat, hendak instan, tengah malam
bini kita garing, anak kita tiba-tiba sakit, maka pian perlu ruqyah, bacaan ruqyah yang syar'i. Caranya bagaimana ya? Atau misalnya banyak bini pian melihat penampakan jin, anak pian kesurupan, sehingga pian bisa mengajarkan dia bagaimana ruqyah secara mandiri, sehingga tidak minta bantuan kepada orang lain. Ya, maka ini cara kita agar kita bisa meruqyah secara mandiri. Kemudian cara yang keenam, ruqyah dengan membacakan bacaan ruqyah lalu meniupkan ke banyu. Nah, ini juga termasuk bagian dari ruqyah. Kita baca ayat Quran misalnya, surah Al-Fatihah misalnya, kemudian ditiupkan ke dalam banyu. Kemudian setelah itu banyunya bisa diminum atau diusapkan ke bagian tubuh yang sakit atau bisa dimandikan. Jadi cara meruqyah yang keenam adalah dengan media banyu. Ada banyu, maka banyunya ketika diruqyah bisa diminum atau dimandikan atau diusap di bagian yang sakit. Nah, jadi dengan banyu. Khalifah yang keempat ya, sekaligus menantu Rasulullah, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Beliau meriwayatkan bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disengat kalajengking ketika sedang sholat. Nah, Nabi pun pernah disengat kalajengking ketika sholat. Makanya termasuk binatang yang diperintahkan untuk dibunuh, hukumnya sunnah berpahala adalah kalajengking. Karena kalajengking ini orang sembahyang kah, orang lewat kah, inya mematok. Nah, makanya Nabi pernah dipatok oleh kalajengking ketika beliau sedang sholat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya, setelah sholat, la'anallahul aqrab la tada'u musalliyan wala ghairahu. Kata Rasul, semoga Allah melaknat kalajengking. Dia selalu mengganggu baik orang yang sholat maupun orang yang bukan sholat. Nah, ini makanya disuruh kita untuk membunuh kalajengking ketika dia ada, karena dia suka mengganggu orang yang dia temui baik ketika sholat maupun ketika tidak sholat. Nah, setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta dibawakan air dan garam. Kemudian beliau mengusapnya sambil membaca surah Al-Kafirun, Al-Falaq dan An-Nas. Jadi ada banyu plus garam ya. Kemudian beliau mengusapkannya banyu dengan garam tadi, kemudian membaca surah Al-Kafirun, Al-Falaq dan An-Nas. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Tabrani dan disahihkan oleh Syalbani. Kemudian Abu Ma'syar rahimahullah juga meriwayatkan dari Aisyah bahwa tidak mengapa dibacakan ruqyah di air lalu air tersebut diguyurkan ke orang yang sakit. Ini riwayat dari Aisyah. Jadi ketika ada orang yang sakit dibacakan Al-Qur'an kemudian dimandikan kepada orang yang sakit. Kada boleh juga bang kita memandikan lawan jenis kayak itu nah. Kalau pian harap bertetambah, harap meruqyah orang, lalu pian memandikan bebinian, kada boleh, terbuka auratinya kayak itu nah. Kadang seperti itu penambah itu kayak itu. Harap sidin memandikan jar. Sidin kada tahu aurat, batasan aurat, yang mana yang boleh, yang mana yang kada. Akhirnya sidin memandikan bebinian padahal sidin lakian. Itu kemungkaran jadinya ya. Maka pian perhatikan badan masalah bertetambah ini atau masalah ruqyah meruqyah ini. Jangan sampai ada pelanggaran syariat. Ya boleh kita memandikan orang, kita ruqyah, kita bacakan, tapi jangan juga lawan jenis. Ini kada boleh. Demikian juga para ulama membolehkan minum dengan air yang telah dibacakan ruqyah. Ini sebagaimana pendapat Imam Ahmad dan juga Ibnul Qayyim bahwa boleh, misal anak pian garing sakit parut, lalu pian bacakan surah Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, pian bacakan, pian tiupkan, kemudian pian minumkan kepada kepada anak pian yang sakit. Jadi membacakan Al-Qur'an di banyu bukan mencari berkah, bukan ya. Bukan mencari berkah dari liur ulun, bukan, tetapi berobat dengan bacaan syar'i, bacaan Al-Qur'an. Kadang orang salah paham ketika meruqyah ditiupkan ada air liurnya mengambil berkat dari sidin, bukan itu. Bukan itu yang dicari, tetapi adalah karena dibacakan ayat Al-Qur'an. Siapapun dia, mau dia ustadz, mau dia bukan, ketika dia bisa baca Al-Qur'an, maka dia tiupkan. Jadi ketika ada kesembuhan, maka bukan karena sebab tiupan sidin, bukan, tetapi karena bacaan Al-Qur'an, sehingga orang tidak bertabaruk dengan liur orang yang membacakan tadi. Nanti ada pembahasan tersendiri. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir,
Ini sebenarnya dibenci oleh sebagian ulama, meruqyah dengan cara menuliskan sebagian ayat Al-Qur'an lalu menghapusnya dengan banyu, kemudian banyu tadi diminum atau dimandikan dengan air tersebut. Misal di piring lalu ditulis ayat Al-Qur'an kayak raja kayak itu. Nah, kemudian dihapus tulisan tadi dengan banyu, kemudian dimandikan atau diminumkan. Memang ini sebagian ulama berpendapat boleh, seperti Imam Mujahid, ya, Abu Qilabah. Namun sebagian ulama yang lain membenci hal tersebut. Ya. Di antara alasannya adalah karena metode ini tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Ya. Bahkan Imam Ibnul Arabi mengatakan metode ini adalah perbuatan bid'ah ala syaitan, kata beliau. Bid'ah didasarkan dengan perbuatan syaitan, karena dikhawatirkan ya ini ada sesuatu yang diyakini berlebihan atau cara yang kurang baik ya. Tadi dengan cara dituliskan dalam piring misalnya, kemudian dialirkan dengan banyu, kemudian diminum. Musia tintanya rigat kayak itu. Nah, musia ada piringnya kotor dan semacamnya. Maka dikhawatirkan hal-hal yang demikian. Maka sebaiknya kita menggunakan ruqyah yang syar'i tadi dengan cara-cara yang pernah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 6 contoh yang lo sebutkan tadi. Maka demikian para ikhwas sekalian, cara kita untuk meruqyah. Kita insya Allah akan bahas kembali berkaitan dengan bab yang ke-8 ini. Masih ada dalil yang keempat yang terakhir berkaitan tentang ruqyah dan jimat. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan ada pertanyaan? Ya, afwan. Saat kita mendapatkan rizki lebih atau sedang bahagia maupun sedih, tidak mengingatkan kedua orang tuanya, apakah hal tersebut termasuk durhaka? Kan itu bukan perbuatan mungkar ya. Misal ada abah kita sedihkah atau bahagiakah, kita tidak ingatkan ya. Kan kalau kita kita harus paham dulu apa yang dimaksud dengan durhaka gitu. Durhaka itu adalah intinya dia adalah menyakiti hati orang tua. Makanya dalam Al-Quran dikatakan durhaka kalau kita hanya sekedar mengatakan uf. Uf adalah kalimat yang paling ringan yang menunjukkan kejengkelan lawan kuitan. Maka itu sudah dikatakan durhaka. Apakah pian tidak mengingatkan orang tua pian berkaitan masalah rizki yang banyak, kemudian harta yang banyak, atau sidin bahagia atau sidin sedih, pian kada ingatkan orang tua pian sakit hati? Kemungkinan kada bangga itu nah. Ya. Ini kan berkaitan dengan nasihat ya. Maka pian harus paham apa itu makna durhaka. Durhaka adalah intinya menyakiti hati orang tua. Bahkan tadi di Al-Qur'an dikatakan durhaka kalau kita mengatakan uf. Uf itu adalah kalimat yang menunjukkan muarnya kita lawan, kalimat yang paling ringan yang menunjukkan kita jengkel atau muar lawan kuitan. Atau ungkapan-ungkapan yang lain yang menunjukkan kita tidak suka dengan orang tua kita. Misal kuitan kita menyuruh, jar pian. Hanya sekedar itu adalah durhaka. Nah, maka apakah pian tidak menasehati, tidak mengingatkan orang tua pian sakit hati? Insya Allah kada bangga itu nah. Maka tidak termasuk durhaka. Kemudian bagaimana hukumnya memberi nama kapal yang diambil dari nama nenek moyang ya, atau nama bini atau selain itu? Apakah itu juga mengundang ya? Apakah itu mengundang penyakit ain? Kan biasanya penyakit ain itu terjadi karena dari orang yang sangat hasad. Orang yang sangat hasad itu, kenapa dia hasad? Karena melihat karena melihat orang yang sebanding dengan dia, satu kondisi dengan dia, ternyata lebih mengunggulinya dalam urusan dunia. Nah, apakah ketika misalnya pian menamai kapal pian dengan nama-nama kuitan orang itu bihiri? Insya Allah kada bang. Biasanya orang bihiri itu kan satu kondisi, satu keadaan, sama-sama pedagang, sama-sama tukang parkir, sama-sama ustadz, sama-sama murid. Antar tetangga, antar bini pian 2, 3, antar bini bisa saling bihirian. Satu kondisi.
Makanya Al-Hafidz Ibnu Rajab mengatakan, kenapa kita ini mudah iri, mudah hasad? Karena kita tidak mau diungguli, karena kita punya watak. Kita tidak mau diungguli oleh orang lain dalam satu keadaan, satu kondisi. Misal pedagang hasad kepada pedagang, ustadz hasad kepada ustadz, ya. Tukang parkir hasad kepada tukang parkir. Maka biasanya kalau pian berbisnis, pedagang, maka yang hasad adalah para pebisnis juga. Ketika pian ternyata lebih sukses, ya, lebih berhasil, maka bisa jadi orang itu hasad kepada pian. Makanya cara menangkalinya adalah kayak pian misalnya ketika ada yang memuji pian, maka ucapkanlah Masya Allah, Tabarakallah. Kemudian membiasakan membaca dzikir pagi dan petang. Dan ulun kada tahu apakah ada orang yang hasad kalau seandainya pian menamakan nama kapal pian dengan nama-nama nenek moyang pian atau nama keluarga pian. Nah, biasanya kada, Bang. Biasanya orang hasad itu kalau kita punya kelebihan sedangkan dia tidak punya kelebihan. Kita lebih sukses sedangkan orang tidak lebih sukses. Antar pedagang kah, antar pebisnis kah, antar ustadz kah, dan seterusnya. Karena kita punya watak tidak suka diungguli dalam kondisi yang sama. Nah, seperti itu ya. Maka itu bisa mengundang penyakit ain. Maka pian perhatikan apakah ada orang yang enggak suka dengan pian, ya. Ada orang yang menyambati kesuksesan pian, maka bisa jadi itu adalah orang yang hasad dan memiliki mata yang ain. Maka terkadang kita kada tahu ini siapa yang hasad lawan kita. Terkadang di depan kita baik, di belakang menyambati kita. Maka pian harus menangkalnya. Jadi orang yang biasanya kena ain itu tatkala dia banyak memiliki kelebihan dari sisi dunia. Entah harta, entah rumah, entah kendaraan, sehingga orang banyak hasad kepada orang tersebut. Maka caranya pian harus bisa menangkal, tadi seperti membiasakan membaca Masya Allah Tabarakallah, kemudian membiasakan membaca dzikir pagi dan petang. Ya, maka itu bisa menghindarkan kita dari penyakit ain. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Apakah ruqyah hanya membaca Al-Fatihah cukup 1 kali atau 7 kali? Maka semua Al-Quran itu mengandung bacaan ruqyah, Namun terkadang ada surah-surah tertentu yang dibaca beberapa kali. Seperti tadi ketika ada yang sakit, letakkanlah tanganmu, kata Nabi kepada salah seorang sahabat. Kemudian baca bismillah 3 kali, kemudian baca setelahnya 7 kali. Adapun sahabat yang membacakan surah Al-Fatihah, maka ulun tidak mengetahui jumlahnya berapa. Maka bisa pian baca sekali atau 2 kali atau 3 kali, ya, sesuai dengan kebutuhan pian. Maka bisa pian baca sekali, ya. Tidak ada disebutkan apakah beberapa kali ketika ada orang yang tersengat binatang berbisa, kemudian sahabat ini membaca surah Al-Fatihah. Makanya kata ulun, seharusnya dalam rumah kita itu minimal 1 buku tentang ruqyah syar'iyyah, minimal 1, Pak. Karena terkadang ada hal-hal yang terjadi secara mendadak, kesurupan kah, anak garing kah, maka pian harus tahu caranya untuk membuat sebab selain pian membeli obat. Seperti tadi dengan meruqyah. Agar pian tahu caranya, bagaimana mengusir jin dari rumah pian, ya, bagaimana kalau kesurupan anak pian kah, bini pian kah, cara menangkalnya, bagaimana cara orang yang hasad lawan pian, caranya bagaimana menangkalnya, dan seterusnya. Maka minimal ada 1 buku yang pian punya tentang masalah ruqyah meruqyah ini, ya. Sangat banyak, Pak, di toko-toko buku insya Allah ada. Tapi pian harus tahu penulisnya jelas, ya, orangnya jelas, ya. Sangat banyak, ada buku Ustadz Yazid ada tentang ruqyah syariah, ada sangat banyak. Jadi pian bisa membentengi diri pian dari penyakit kah, gangguan jin kah, orang hasad kah, dan seterusnya. Maka saran ulun, ya, agar pian lebih banyak pengetahuan pian tentang masalah ini, maka beli bukunya. Sebenarnya banyak PDF itu di tulisan-tulisan di internet. Kalau pian rajin mengcopy, silakan kayak itu. Nah, pian copy kan, pian print, maka silakan, ya. Tetapi bagus lagi kalau seandainya pian punya bukunya, sehingga ketika ada hal-hal yang mendadak, maka pian bisa menjadikan sebab untuk menangkal penyakit dan hal-hal yang buruk tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.